Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah legenda penuh misteri dari Bengkulu. Kisah tentang ular berkepala 7 yang dipercaya sebagai penjaga Danau Tes. Siapkan diri kalian untuk memasuki cerita yang menegangkan ini. Pada tahun 1820, penduduk desa di sekitar Danau Tes di Bengkulu hidup dalam ketakutan. Mereka sering mendengar suara gemuruh di malam hari, disertai air danau yang bergejolak tanpa sebab. Desas-desus tentang ular raksasa berkepala 7 mulai beredar, membuat suasana semakin mencekam. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Danau Tes, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia dikenal pemberani, tetapi juga keras kepala. Arga, 25 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga nelayan. Ayahnya, Pak Warno, adalah seorang pria bijak yang kerap mengingatkan Arga untuk menghormati alam dan tradisi leluhur. Namun, Arga sering menganggap cerita-cerita tua itu hanya tahayul belaka. Suatu malam, ketika angin dingin bertiup kencang dan langit gelap tanpa bintang, seorang warga desa bernama Pak Karta ditemukan tak sadarkan diri di dekat danau. Wajahnya pucat pasi, dan ia bergumam tentang kepala-kepala besar yang bergerak di atas air. Kabar ini menyebar cepat. Beberapa warga mulai menghubungkannya dengan cerita lama tentang penjaga danau. Seekor ular berkepala 7 yang dipercaya sebagai makhluk penjaga alam. Arga mendengar cerita itu saat berkumpul dengan teman-temannya di sebuah warung kecil. Ia tertawa sinis. Hanya orang bodoh yang percaya pada hal seperti itu, katanya sambil menyesap kopinya. Namun, di balik sikapnya yang skeptis, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Malam berikutnya, Arga memutuskan untuk pergi ke danau seorang diri. Ia membawa sebuah obor dan senjata tajam, sebuah tombak yang diwarisi dari kakeknya. Di tepi danau, suasana terasa aneh. Angin bertiup pelan, tetapi ada suara gemuruh samar yang seolah datang dari dasar air. Ketika ia mendekatkan obor ke permukaan air, tiba-tiba muncul riak besar yang membuatnya mundur. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah kepala besar, bersisik mengilap, muncul dari air. Kepala itu diikuti oleh kepala lainnya, hingga total ada 7 kepala yang melingkar, menatap ke arah Arga dengan mata berkilauan seperti bara api. Arga terpaku, tubuhnya gemetar, dan ia nyaris menjatuhkan tombaknya. Makhluk itu nyata, bisiknya dalam hati. Tapi sebelum ia bisa bergerak, makhluk itu mendesis keras, mengeluarkan suara yang membuat jantung Arga seolah berhenti. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Arga berdiri mematung di tepi danau. Di hadapannya, ular raksasa berkepala 7 terus mendesis, memancarkan aura ancaman yang sulit diabaikan. Seluruh tubuh makhluk itu bersisik hitam kehijauan, memantulkan cahaya obor yang gemetar di tangan Arga. Angin yang tadinya tenang kini berhembus kencang, membuat dedaunan berguguran ke permukaan air. Arga menggenggam tombaknya erat-erat. Namun, di balik keberaniannya, rasa takut menjalar hingga ke tulang sumsum. Saat ia bersiap melangkah mundur, salah satu kepala ular bergerak mendekat. Suaranya berat dan bergema. "Mengapa kau datang ke sini, manusia?" tanya makhluk itu, membuat Arga tersentak. Dengan napas tersengal, Arga berusaha menjawab, meski suaranya bergetar. Aku hanya ingin tahu apakah cerita itu benar. Aku tidak berniat mengganggumu." Makhluk itu mendesis pelan, seperti sedang mempertimbangkan jawaban Arga. Manusia seringkali merusak apa yang mereka tidak pahami. "Kau datang dengan tombak. Apakah ini caramu menghormati penjaga alam?" Arga merasa malu, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. "Aku hanya berjaga-jaga. Jika kau tidak berniat menyakitiku, aku pun tidak akan melukaimu."
Ular itu mengangkat salah satu kepalanya lebih tinggi, memperlihatkan ukurannya yang luar biasa. Ketahuilah, aku telah menjaga danau ini selama ratusan tahun. Air ini adalah sumber kehidupan bagi alam, tetapi manusia terus mengotori dan merusaknya. Jika kalian tidak berhenti, aku tidak akan tinggal diam. Arga mulai memahami bahwa makhluk ini bukan sekadar legenda. Ia adalah penjaga alam yang marah karena ulah manusia. Namun, keberanian Arga membuatnya berkata, "Jika kau ingin menghukum manusia, mengapa tidak memberi peringatan yang lebih jelas? Banyak dari kami tidak tahu bagaimana harus menjaga alam." Ular itu tertawa kecil, suara gemuruhnya bergema di sekitar danau. "Kau manusia muda yang berani. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Pulanglah dan sampaikan kepada desamu. Jika mereka tidak berubah, aku akan datang lagi. Tapi jika kau gagal, aku tidak akan memberi ampun." Tanpa sadar, Arga mengangguk. Ia merasa seperti berada di tengah mimpi buruk. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, ular raksasa itu tidak bercanda. Dengan langkah tergesa, ia berbalik dan berlari menuju desa, meninggalkan danau yang kini kembali sunyi. Di desa, Arga mengumpulkan para tetua dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Banyak yang meragukan ceritanya, bahkan Pak Karta yang pertama kali melihat makhluk itu tampak ragu. "Bagaimana mungkin ular itu berbicara?" "Mungkin kau hanya bermimpi, Arga," kata salah satu warga. Namun, tatapan serius Arga membuat beberapa orang mulai percaya. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Arga dengan nada tegas. "Jika tidak, aku yakin ular itu akan kembali, dan kali ini ia tidak akan memberi kita pilihan." Pak Warno berdiri di samping Arga, memberikan dukungan. "Kita bisa mulai dengan membersihkan danau dan menjaga hutannya. Jika makhluk itu benar, ini adalah peringatan yang tidak boleh kita abaikan." Meski banyak yang setuju, ada beberapa warga yang tetap skeptis. Mereka menganggap cerita Arga hanya imajinasi berlebihan. Namun, keesokan harinya, saat danau kembali bergemuruh tanpa sebab, banyak yang mulai berubah pikiran. Arga tahu bahwa waktu mereka tidak banyak. Tapi satu hal yang belum ia ceritakan, mata ular itu. Dalam sorot matanya, Arga melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar amarah. Ada kesedihan, seolah makhluk itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Keesokan malamnya, Arga kembali ke danau. Meski takut, ia merasa ada sesuatu yang harus ia pahami. Kali ini, ia tidak membawa tombak, hanya obor untuk menerangi jalannya. Di tepi danau, angin dingin kembali menyambutnya, membawa aroma lembab air dan daun basah. Saat Arga menatap permukaan danau yang tenang, suara gemuruh itu kembali terdengar. Riak besar muncul di tengah air, dan perlahan, ular berkepala 7 itu kembali menampakkan diri. Makhluk itu tampak lebih besar dari malam sebelumnya, seolah-olah kekuatannya meningkat. "Kau kembali, manusia muda," suara berat makhluk itu bergema. "Apakah kau ingin menantangku, atau kau datang untuk menyerah?" Arga menelan ludah. Dengan suara yang berusaha tegas, ia berkata, "Aku datang untuk memahami. Mengapa kau begitu marah? Apa yang sebenarnya terjadi pada danau ini?" Makhluk itu terdiam sejenak. Ketujuh kepalanya saling menatap, seolah berdiskusi. Akhirnya, kepala yang berada di tengah berbicara. "Kau berbeda dari manusia lain. Kau ingin tahu, dan itu langka. Baiklah, dengarkan ceritaku. Ratusan tahun yang lalu, sebelum danau ini dikenal sebagai Danau Tes, tempat ini adalah rumah bagi berbagai makhluk gaib. Manusia hidup berdampingan dengan alam, menghormati dan melindunginya. Namun, seiring waktu, keserakahan mulai muncul. Hutan ditebang, danau dikotori, dan makhluk gaib yang menjaga tempat ini mulai tersingkir. Saat itu, aku hanya seekor ular biasa," lanjut makhluk itu. "Tapi ketika penguasa alam ini pergi, aku diberi tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Kepalaku bertambah setiap kali aku harus mengorbankan sesuatu untuk melindungi tempat ini.
Setiap kepala adalah tanda dari dosa manusia yang harus kutanggung. Arga terpaku. Ia tidak pernah mendengar kisah seperti ini sebelumnya. Jadi, setiap kepala itu adalah simbol dari kerusakan yang kami sebabkan? Tanyanya pelan. Makhluk itu mengangguk. Benar, jika manusia terus merusak, aku akan terus berubah. Hingga pada akhirnya, aku akan menjadi terlalu kuat dan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ketika itu terjadi, aku tidak hanya akan menghancurkan desa ini, tetapi juga seluruh alam sekitarnya. Arga merasakan tanggung jawab besar di pundaknya. Ia berjanji untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh warga desa. Tapi sebelum ia pergi, makhluk itu berbicara lagi. Aku tahu ada manusia yang tidak peduli, yang akan mengabaikan peringatanku. Untuk itu, aku memberimu ini. Salah satu kepala ular menunduk, dan di mulutnya ada sebuah batu bercahaya. Batu itu berwarna hijau zamrud, memancarkan cahaya lembut yang terasa hangat di tangan Arga. Apa ini? Tanya Arga. Itu adalah tanda perlindungan. Jika kau menemui bahaya, batu itu akan memberimu kekuatan. Tapi ingat, kekuatannya hanya akan bertahan jika niatmu tulus untuk melindungi alam. Arga mengangguk, lalu berterima kasih kepada makhluk itu. Dengan batu di tangannya, ia kembali ke desa, membawa harapan baru dan pesan penting yang harus ia sampaikan. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah. Warga membersihkan danau, menanam kembali pohon, dan berhenti membuang sampah sembarangan. Meski butuh waktu, perubahan itu perlahan membuat danau kembali tenang. Arga sering melihat danau dari kejauhan. Meski makhluk itu tidak pernah muncul lagi, ia tahu bahwa sang penjaga tetap ada, mengawasi dalam diam. Batu zamrud pemberian ular itu ia simpan dengan hati-hati, sebagai pengingat bahwa manusia dan alam harus hidup berdampingan. Namun Arga juga tahu, jika suatu hari manusia melupakan pelajaran ini, sang penjaga akan kembali. Dan kali ini, ia mungkin tidak akan datang dengan peringatan. Cerita selesai. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada hal yang perlu ditambahkan atau diubah?